Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul izzata fa innal izzata lillahi jami'ah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi yang cerah dan penuh berkah ini kita semua masih diberi nikmat yang agung, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, sehingga walaupun sudah banyak makan daging, alhamdulillah masih tetap sehat. Biasanya setelah ibadah kurban ini yang nambah nomornya itu tensinya, berat badannya. Namun insya Allah kita yang hadir dalam majelis ilmu yang mulia ini menjadi tanda bahwa yang bertambah dari diri kita adalah ketakwaan. Dan semoga dengan hadirnya kita dalam majelis ilmu menjadi bentuk rasa syukur kita atas nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, sehingga Allah semakin tambah nikmat-nikmatnya kepada kita dan keluarga. Allahumma amin. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil qiyamah. Teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah majelis taklim An-Nisa rahimakumullah, bagaimana kita maklum bersama, tema yang kita bahas adalah mulia tanpa mahkota. Karena biasanya orang yang kita puji, yang kita hormati adalah orang yang bertahta atau orang yang bermahkota, atau orang yang memiliki jabatan, kekayaan dan lain sebagainya. Namun sebetulnya kemuliaan itu milik siapa saja selama dia selalu taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun jabatan, status sosial dan lain sebagainya. Maka kita ingin tanya dulu sebelum kita lanjut, kenapa manusia itu suka berdandan? Karena yang berdandan ini bukan hanya ibu-ibu saja. Saya yakin bapak-bapak juga pasti kalau mau pergi akan dandan. Kenapa kok seseorang itu senang untuk berdandan sebelum dia keluar rumah? Maka tentu jawabannya banyak, agar percaya diri, agar dipuji, agar tidak memalukan. Kemudian manusia, seseorang ada yang rela diet ketat, bahkan tidak makan nasi berbulan-bulan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena tentu dia ingin terlihat langsing, akan lebih percaya diri dan lain sebagainya. Karena itu merupakan hal yang wajar dan fitrah manusia. Fitrahnya manusia itu menyukai atau mencintai keindahan, mencintai kebaikan, mencintai kelembutan. Buktinya apa? Anak kecil yang belum diajari apa-apa, ketika kita datang dengan wajah yang senyum, baik, ketika kita memuji anak kecil tadi, kira-kira anak kecil ini walaupun belum kenal dengan kita, dia akan senyum atau menangis kira-kira? Senyum. Namun walaupun dia ibunya atau bapaknya atau kakaknya ketika datang dengan wajah yang marah, cemberut, kemudian dengan wajah
kata yang keras, yang kasar, pasti anak kecil yang belum diajari apapun juga akan menangis, karena itu fitrahnya manusia. Fitrahnya selalu mencintai kebaikan, kelembutan, pujian. Sebaliknya dia membenci akan keburukan, membenci akan cacian, membenci akan kekerasan dan seterusnya. Kembali lagi, ketika kita ingin dipuji, ternyata tidak harus kita menjabat, tidak harus artinya menjadi pejabat, tidak harus kita ini memamerkan kekayaan kita. Namun ternyata kemuliaan itu yang sesungguhnya ada pada ketakwaan kita. Dalam Quran surah Hujurat ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling baik takwanya. Dan takwa itu menurut para ulama artinya secara sederhana, imtithalu awamirillahi wajtinabu an nawahihi. Takwa itu mengamalkan atau melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Sehingga apapun kondisi kita, walaupun kita seorang guru, walaupun kita seorang pedagang, walaupun kita seorang ibu rumah tangga, walaupun kita mungkin seorang pengusaha kecil dan lain sebagainya, akan tetapi ketika kita senantiasa melaksanakan perintah Allah, sungguh kita ini orang yang mulia, bahkan bukan hanya di dunia namun sampai kelak di akhirat. Kalau kita melihat ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj, tepatnya ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawadu wa katsirun minan nas. Artinya, tahu tidakkah engkau mengetahui bahwa bersujud kepada Allah siapa yang ada di langit dan di bumi. Bersujud artinya kan menyembah Allah, ini kan salah satu perintah, bahkan semua misi para nabi itu tujuannya satu, yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian juga matahari, bulan, binatang, gunung, pohon, serta hewan melata dan kebanyakan manusia. Wa katsirun haqqo 'alaihil 'adzab. Akan tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab karena tidak mau menyembah Allah. Kemudian ayat ini ditutup, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Dan barang siapa yang telah Allah hinakan, fama lahu min mukrim, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Walaupun berdandan dengan tebal-tebalnya bedan atau semenor-menornya, walaupun berdandan dengan perhiasannya semuanya dipakai, namun bila Allah telah menghinakan seseorang, maka tidak ada apapun seorang pun yang bisa memuliakannya. Kemudian innallaha yaf'al ma yasha, sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Raja Fir'aun, kurang apa kekuasaannya, kurang apa hebatnya. Bahkan beliau, Raja Fir'aun ini berani mengatakan ana rabbukumul a'la,
saya ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, karena merasa memiliki segala-galanya. Namun ketika tidak beriman, tidak mau menyembah Allah, maka Fir'aun menjadi salah satu nama yang memiliki kesan buruk ini. Kira-kira putra atau cucu ibu-ibu sekarang kalau dinamai Fir'aun turun apa benar? Saya kira tidak mau satupun ini. Karena kita tahu pasti kesannya buruk. Korun juga sama. Walaupun hartanya begitu banyak, satu kunci gudang hartanya saja terbuat dari emas dan harus dibawa oleh orang yang banyak. Namun karena tidak beriman, karena tidak mau menyembah Allah, maka nama Korun salah satu nama yang buruk yang tidak ada seorang pun yang mau memberi nama anaknya dengan nama tersebut. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, maka kita lihat tokoh inspirasi sebaliknya. Kita pernah dengar yang seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang asalnya dari Habasyah, tepatnya di Ethiopia, Afrika. Kalau kita lihat dari segi kulitnya hitam, dari status sosialnya orang-orang Habasyah ini termasuk para budak. Budak itu lebih hina daripada orang miskin. Kalau orang miskin, fakir miskin, dia merdeka, tidak bisa dijual beli. Namun kalau sudah budak, dia seperti barang, seperti binatang yang bisa jual belikan oleh majikannya. Maka Bilal bin Rabah menjadi motivator kita dalam keteguhan imannya, dalam tetap beriman, taat kepada Allah dan Rasulnya, walaupun harus menghadapi tantangan yang berat, di mana beliau disiksa oleh tuannya yaitu Umayyah. Beliau diarak digeret ke keliling kota Mekah saat itu. Bayangkan kita digeret seperti hewan. Kemudian beliau disiksa, ditimpakan batu yang besar di atasnya. Akan tetapi beliau tidak pernah mau melepaskan kalimat tauhidnya, ahad. Sehingga atas izin Allah, Abu Bakar kemudian membelinya, memerdekakan, dan Bilal menjadi salah satu orang terdekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau menjadi muadzinnya ketika Nabi dalam gundah gulana hati yang tidak tenang. Beliau mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, tenangkanlah hati kami ini dengan sholat. Artinya kumandangkanlah adzan, kumandangkanlah iqamah, agar kita sama-sama melaksanakan sholat sehingga hatinya tenang. Bahkan saking taatnya beliau menjalankan syariat Islam, terutama dalam menjaga wudhunya dan sholat sunnah syukrul wudhu, beliau dikabarkan terompahnya telah masuk terdengar di surga, padahal beliau masih di dunia. Maka segi materi, segi jabatan tidak ada yang bisa dibanggakan. Namun dengan imannya, dengan ketakwaannya, Bilal yang dulunya hina menjadi orang yang mulia, bahkan termasuk orang-orang yang terdekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain kita pernah dengar Uwais Al-Qarni. Kita kenal Uwais Al-Qarni ini anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Beliau sudah sejak kecil menjadi orang yang piatu, artinya orang yatim, bapaknya sudah meninggal. Dan beliau terkena penyakit kulit, yang mana sampai kulitnya itu belang,
karena tidak, kalau kita kan mungkin putih-putih ya, kalau coklat-coklat ya. Akan tetapi Uwais Al-Qarni itu karena penyakit kulit yang beliau menimpa beliau, sehingga kulitnya itu seperti belang karena penyakit kulit kan. Akan tetapi kita lihat beliau walaupun seorang yang yatim, tidak terkenal di bumi, beliau punya penyakit kulit. Kalau ibu-ibu bedaknya luntur satu titik saja kira-kira langsung di nopol lagi, diratakan lagi, didebul lagi bahasa ini. Namun beliau sudah kulitnya itu belang, bahkan beliau bukan termasuk sahabat. Karena apa? Beliau walaupun hidup di zaman Nabi, namun belum pernah berjumpa langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabat, kepada Umar, kepada Abu Bakar, wahai Umar, mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Dia doanya mustajab dan dia adalah penghuni langit. Padahal Uwais Al-Qarni ketika itu masih hidup di dunia, namun sudah dikabarkan beliau adalah penghuni langit. Artinya terima kasih. Artinya akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kalau dibanding Uwais Al-Qarni, ibu-ibu Masya Allah, glowing, kemudian harta ya lebih dari cukup, kemudian anak-anak juga sukses, maka seharusnya kita bisa lebih mulia dari Uwais Al-Qarni. Namun kenapa kita memiliki segalanya namun tidak bisa lebih mulia? Karena jawabannya kemuliaan itu ada pada tingkat ketakwaan kita. Sehingga kalau kita bisa simpulkan, ketika kita ingin melihat seberapa mulia kita sebenarnya, maka kita lihat seberapa besar, seberapa tinggi nilai ketakwaan kita. Ketika diajak untuk ke pengajian, semangat atau tidak, lebih semangat mana ke pengajian atau jalan-jalan ke pantai, healing ke mall, kira-kira lebih mana ibu-ibu? Padahal mall lebih jauh, lebih menghabiskan waktu, biaya dan lain sebagainya. Dan mohon maaf, ini kan sudah mendekati akhir zaman, bahkan sudah dikatakan akhir zaman. Ciri-cirinya salah satunya banyak orang yang meninggal secara mendadak. Kemarin keponakan saya sedang mondok di Muallimat Yogyakarta. Ketika itu sedang kegiatan kelas meeting atau kegiatan setelah ujian. Tiba-tiba ketika duduk jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit, sudah meninggal. Namun bahagianya, mulianya meninggal dalam keadaan sekolah atau menuntut ilmu. Maka ini salah satu motivasi bagi kita, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kemudian kita dengar kisah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu masuk Islam itu pada tahun 3 Hijriah. Sedangkan Nabi SAW meninggal itu sekitar 11 Hijriah. Berarti beliau berjumpa Nabi hanya sekitar 8 tahunan. Dan beliau memiliki fisik yang unik, yaitu kurus. Saking kurusnya, suatu ketika beliau ketika naik pohon kurma, karena angin yang lebat, otomatis bajunya itu kan kebesaran, karena badannya kurus, sehingga terkena angin nampak sebagian dari kakinya itu. Dan para sahabat otomatis tanpa disadari mereka tertawa karena melihat
kakinya Mu'adz bin Jabal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberitahu pada sahabat, tidakkah kalian tahu bahwa satu kakinya Mu'adz bin Jabal ini di timbangan Allah Subhanahu wa taala kebaikannya itu lebih berat dari Gunung Uhud. Masya Allah. Gunung Uhud kita ngangkat ngangkat ember saja nopo nggak kuat kadang-kadang kalau isinya air penuh. Ini lebih berat dari Gunung Uhud. Dan beliau memiliki fisik yang tadi kurus, saking kurusnya itu ketika sahabat melihat kakinya otomatis tertawa. Maka kemudian Nabi menegaskan bahwa kakinya itu, satu kakinya ternyata lebih berat timbangannya, kebaikannya itu dibanding Gunung Uhud. Masya Allah. Maksudnya itu bukan beratnya, namun kakinya ini saking banyaknya untuk beramal, saking banyaknya untuk ke tempat-tempat majelis ilmu, kebaikan, sehingga pahalanya itu satu kakinya mendatangkan pahala yang lebih berat dari Gunung Uhud. Maka ini menandakan bahwa ternyata kemuliaan yang sesungguhnya bukan pada materi, bukan hanya pada jabatan, namun terletak pada tingkat ketakwaan kita. Justru kalau kita diberi jabatan, diberi kekayaan, namun tidak dilandasi ketakwaan, malah menjadi sebab kita ini terhina dan dihina oleh orang. Contoh ketika kita diberi jabatan, kita menjadi orang yang sombong, akhirnya orang-orang teman-temannya mengejek atau menghina, si fulan telah menjadi orang yang sombong, belum lagi dosanya dan lain sebagainya. Maka Umar bin Khattab juga memberi contoh teladan kepada kita. Ketika beliau menjadi khalifah, Umar bin Khattab ketika itu akan melakukan perjalanan ke Syams. Syam ini sekarang ya sekitar Palestina, kemudian Iran, Itu suatu ketika Umar bin Khattab memiliki aturan sendiri dengan pengawalnya, dengan pembantunya itu. Setiap berapa jarak Umar nanti yang turun untuk menuntun untanya, dan pembantunya tadi gantian untuk naik untanya. Terus sampai menjelang masuk ke negeri Syam ini, Umar tiba-tiba mendapat jatah yang turun, yang menuntun unta itu. Maka sahabat yang lain yang bernama Ubaidah bin Jarrah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau seorang Amirul Mukmin namun malah menuntun unta? Maka kemudian Ubaidah bin Jarrah mengatakan, tolong bawakan unta yang lebih baik. Namun Umar justru menjawab, beliau mengatakan, wahai Ubaidah bin Jarrah, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, inna kunna adzilla qaumin fa'azzanallah bil Islam. Yang artinya inna kunna, sesungguhnya kunna, dulu kita ini adzilla qaumin, kaum yang rendah, kaum yang hina, tidak ada yang lirik apalagi muji, karena Mekah memang saat itu berada di letak geografis yang tertutup oleh bukit-bukit bebatuan. Kemudian a'azzanallah bil Islam, maka kemudian Allah memuliakan kita dengan dengan Islam ini. Artinya dengan kita diberi hidayah Islam, diberi iman, sesungguhnya dengan itulah kita ini menjadi orang yang mulia, orang yang memiliki derajat yang tinggi. Kemudian beliau mengatakan, famahma natlubul izzah bi ghairi ma a'azzanallah adzallanallah.
Maka walaupun kita mencari kemuliaan dengan selain yang Allah telah berikan, telah tunjukkan, berarti kita mencari kemuliaan selain nilai-nilai Islam, maka yang ada adzallanallah, maka Allah justru akan menghinakan kita. Yang artinya orang yang mencari kemuliaan selain dengan jalan Islam, maka akhirnya pasti hanya akan mendapat kehinaan, kesengsaraan, kebinasaan dan lain sebagainya. Namun sebaliknya, siapapun, apapun jabatannya, apapun keadaannya, ketika mencari kemuliaan dengan Islam, maka pasti dia akan menjadi orang yang mulia sesungguhnya. Contoh, kita ini mulia dengan akhlakul karimah kita, karena Islam selalu menggandengkan antara iman, kesempurnaan iman dengan akhlak yang mulia. Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya yang paling sempurna imannya di antara orang mukmin itu adalah yang paling baik akhlaknya. Ketika kita dicaci, ketika kita dihina, Islam tidak mengajarkan kita untuk apa? Membalas. Justru dalam Quran surah An-Nur ayat 20, wal ya'fu wal yasfahu. Yang artinya apa? Lapangkanlah dada kita, biar sabar, biar ikhlas. Wal ya'fu, kemudian apa? Kita memberi maaf. Karena kita memberi maaf ataupun tidak, kira-kira harta kita tambah atau tidak? Tidak. Kecantikan kita tambah atau tidak? Tidak. Justru malah berkurang karena cemberut, kemudian ruwet wajahnya ini, Namun dengan kita memaafkan, kita masih bisa senyum, kita masih bisa melakukan hal-hal yang positif, mood kita masih baik. Dan orang yang menghina kita ketika kita tidak sedih, tidak jatuh, mereka akan malu sendiri. Karena orang itu menghina kita itu kan karena kita ingin jatuh. Namun kalau kita tidak jatuh, tetap sabar, tetap ikhlas, ridho, kita fokus pada mencari kebaikan di sisi Allah, insya Allah orang tadi justru akan malu sendiri. Dalam mahfudhat, dalam mutiara Arab disebutkan adabul mar'i khairun min zahabihi. Adabnya seseorang, artinya akhlaknya seseorang itu jauh lebih baik, lebih mahal dibanding emasnya. Kemudian ada kisah yang lain dari Utbah bin Ghulam. Utbah bin Ghulam adalah orang termasuk tabi'in. Beliau hidup semasa Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Awalnya beliau adalah orang yang ahli maksiat, minum-minuman, judi, kemudian bermain perempuan dan lain sebagainya. Namun suatu hari beliau mendapat hidayah, terketuk untuk bertanya kepada Imam Hasan al-Basri. Wahai Hasan al-Basri, dosaku sudah begitu banyak, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka Hasan al-Basri menjawab dengan bijak. Maka beliau mengatakan, Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa hambanya. Tiba-tiba Utbah bin Ghulam pingsan. Ketika sadar, beliau bertanya lagi kepada Hasan al-Basri, tidakkah adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Ada, pingsan lagi sampai 3 kali. Barulah kemudian beliau mendengar pertanyaan dari Hasan al-Basri ini, beliau meminta berdoa, meminta kepada Allah sambil mengangkat tangannya berdoa 3 permintaan, yaitu apa? Ya Tuhanku, jika Engkau menerima taubatku dan mengampuni dosa-dosaku, maka muliakanlah aku dengan paham mengenai ilmu dan Al-Quran. Kemudian kedua,
Ya Tuhanku, muliakanlah aku dengan suaraku yang merdu, sehingga setiap orang yang mendengar bacaanku semakin lembut hatinya, sekalipun ia memiliki hati yang keras. Berarti permintaan yang kedua agar diberi suara yang indah. Yang ketiga, ya Tuhanku, berikan rizki yang halal kepadaku, yang tidak aku duga-duga. Maka doa-doanya diijabahi oleh Allah. Kemudian beliau dikenal menjadi seorang yang taat, seorang yang memiliki suara yang merdu dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'annya, sehingga setiap orang yang mendengar akan selalu tersentuh dan bertaubat, atau yang tidak beriman menjadi beriman. Dan setiap hari selalu ada yang mengiriminya roti dan madu di rumahnya. Entah siapapun itu, tidak diketahui. Karena doa yang diijabai oleh Allah. Singkat cerita, beliau yang dulunya terhina karena maksiatnya, beliau kemudian menjadi orang yang taat. Bahkan beliau diangkat menjadi salah satu wali-walinya Allah di dunia. Ini masih banyak lagi kalau kita bahas mengenai keutamaan takwa dan kemuliaan yang sesungguhnya itu ada pada takwa dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nasha'il Ibad juga disebutkan, seorang ulama mengatakan ma'asallahu karim. Barang siapa yang tidak mendurhakai Allah, tidak melanggar aturan Allah, maka dia akan menjadi karim, orang yang mulia. Baik, selanjutnya kita akan bahas pada hari ini. Sebelumnya dalam Quran surah Fatir ayat 10, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Ini menegaskan yang artinya barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'uh. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, kemudian amal-amal soleh akan diangkatnya. Walladzina yamkuruna sayyi'at lahum adzabun syadid. Adapun orang-orang yang yamkuruna sayyi'at, merencanakan kejahatan, akan mendapat azab yang keras, azab yang pedih. Wa makru ulaika huwa yabur, dan rencana jahat mereka akan binasa. Ini menegaskan betapa pentingnya mencari kemuliaan itu sesuai dengan syariat Islam, sesuai yang Allah telah tuntunkan melalui kitabnya dan juga melalui Rasulnya. Lalu mampukah kita ini selalu menjaga kestabilan iman dan takwa kita? Mampukah kita terus menjauh dan melepaskan diri dari belenggu-belenggu dosa yang seringkali datang dan tanpa disadari kita melakukannya? Maka dalam kitab karena salah itu kan manusiawi, namun ada kitab yang menjelaskan atau memberikan tips kepada kita, judulnya adalah 20 kiat melepaskan diri dari dosa-dosa. Artinya agar kita terlepas dari maksiat-maksiat, sehingga setiap harinya kita menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Apa saja 20 kiat tadi, kita nanti bahas sebagian saja. Ahaduha, salah satunya tipsnya agar kita ini terus bisa meningkatkan ketakwaan kita, sehingga kemuliaan kita juga semakin meningkat. Tipsnya yang pertama, ijlalullahi tabaraka wa ta'ala ayyu'sa, yaitu memuliakan Allah
tabaraka wa ta'ala nggih, Allah yang maha mulia, maha tinggi, ayyuqsa, memuliakan untuk tidak didurhakai, tidak untuk dimaksiati nggih. Contoh ketika kita melarang anak kita, "Nak, jangan keluar malam tanpa izin." Tiba-tiba anak kita keluar malam tanpa izin. Kira-kira ibu-ibu marah, seneng atau biasa saja? Nah, pasti marah karena apa? Perintahnya atau larangannya tadi dilanggar. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, maha sempurna, yang perintahnya itu selalu mengandung kebaikan dan hikmah, sedangkan larangannya selalu mengandung kemudorotan bila kita lakukan. Sehingga orang yang selalu mengagungkan Allah, dia takut untuk apa? Menyelisihi perintahnya atau menyelisihi larangannya. Wa huwa yara wa yasma', bahkan Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Jadi kalau kita mau melakukan kemaksiatan walaupun dalam kesendirian, ingat Allah maha sempurna dan maha melihat. Wa yasma', maha mendengar. Sehingga ketika kita mau ngerasani, mau walaupun itu masih di hati, itu kita sudah takut karena apa? Allah maha mendengar. Wa man qama biqalbihi mashhad ijlaluhu lam yutawi'uhu qalbuhu lidzalika albattah. Barang siapa yang hatinya itu betul-betul bersaksi, betul-betul yakin Allah maha mulia, maka tidak akan pernah berani melakukan kemaksiatan selamanya. Sehingga ini tips yang pertama. Yang kedua apa? Masyhad mahabbatihi subhanah, meyakini dan membuktikan cinta kita kepadanya. Ya, fayatruku maksiyatahu mahabbatan lahu, kita meninggalkan larangannya itu karena bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebuah ungkapan, fa innal muhib liman yuhib muti'un. Apa? Fa innal muhib liman yuhib muti'un. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dicintai, dia akan taat. Dulu ibu-ibu ketika masih belum nikah, ketika sudah jatuh cinta kepada suaminya, ketika suaminya menginginkan sesuatu, atau mungkin inilah suami ibu, dulu pas ingin berjuang mendapatkan hati ibu-ibu, pasti rela melakukan apapun, walaupun hujan, walaupun badai. Ayang, saya mau maem bakso, walaupun hujan badai pasti akan dilewati, diterjang. Karena apa? Kaidahnya seorang yang mencintai pasti akan berusaha taat, akan berusaha memenuhi apa yang diminta oleh orang yang dia cintai itu. Kita cinta kepada anak, sehingga kita rela kerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan anak-anak kita. Maka begitu pula seharusnya kalau kita betul-betul mencintai Allah, bahkan cinta kepada Allah ini harus nomor satu. Maka seharusnya kita selalu taat kepada perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Wa afdalu tarki tarkil muhibbin, dan sebaik-baik meninggalkan adalah meninggalkannya orang-orang yang mencintai, karena dia akan totalitas, akan totalitas kalau orang mencintai. Jadi kalau ada dongeng, kalau di Ponorogo itu kan dongengnya adalah reok niku nggih. Jadi ada seorang wanita yang pengen dinikahi oleh orang yang tidak dia cintai, maka syaratnya wanita ini untuk menolaknya, karena kalau
tidak ditolak, kalau ditolak secara langsung akan marah, maka dia meminta untuk diberikan sebuah seseorang atau hewan yang mana memiliki dua kepala, maka itu kan ada kepala merak sama kepala singa itu, nah, itu istilahnya walaupun atau Borobudur, itu kan ceritanya juga Prambanan itu, itu kan istilahnya dongeng yang menceritakan menolak cinta, namun lelakinya demi mendapatkan cintanya dia akan rela melakukan hal-hal yang nampak mustahil itu, Kama anna afdhalut ta'ah ta'atil muhibbin, maka sebagaimana sebaik-baik ketaatan adalah ketaatan karena cinta. Jadi kalau Rabi'ah al-Adawiyah itu mengatakan, aku tidak takut nanti ke neraka ataupun ke surga, karena aku mentaatimu ini karena cinta, bukan karena surga dan neraka. Fabaina tarkul muhib wa ta'ati wa tarkul man yakhafu al-adzab wa ta'atihi. Dan orang yang meninggalkan karena cinta dan taat karena cinta itu lebih baik daripada orang yang melakukan atau meninggalkan karena azab. Lebih tinggi orang yang melakukan karena cinta. Yang ketiga, tipsnya agar kita senantiasa taat adalah masyhadun ni'mati wal ihsan. Fa innal karim la yu'amiluhu bil isaah. Yang artinya kita meyakini, kita mengakui betapa banyaknya nikmat Allah dan betapa baiknya Allah kepada kita. Buktinya apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Buktinya ketika kita ini bersyukur, ketika diberi nikmat Allah tambahkan nikmat. Namun ketika kita lupa atau mungkin kita tidak bersyukur, kira-kira nikmatnya diambil, dikurangi, atau Allah tetap berikan nikmat? Allah tetap berikan nikmat, karena ayat ini inna adzabi lasyadid. Kalau orang yang enggak mau bersyukur diancam, artinya kan ancaman tidak pada hari ini, bisa jadi besok atau mungkin nanti di hari kiamat. Maka itulah betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Bayangkan kalau kita lupa bersyukur, nikmat nafas diambil, kira-kira pripun ibu-ibu, nggak ada waktu untuk bertaubat atau untuk memperbaiki. Ketika bangun tidur lupa bersyukur, bisa dibangunkan kembali, karena berapa banyak orang yang ketika tidur ternyata tidak bisa bangun lagi. Namun kadangkala ketika kita bangun tidur, yang dicari atau yang dipikiran kita doa setelah bangun tidur atau HP kita, ibu-ibu. HP kita, kadang mana HP. Suami saja kadang-kadang nomor sekian. Maka inilah betapa kasih sayangnya Allah. Walaupun kita lupa baca doa, bersyukur sudah diberi nikmat hidup lagi, namun Allah masih tetap memberi nikmat-nikmat yang lainnya. Maka kalau kita menyadari betapa banyaknya besarnya nikmat dan kasih sayang Allah, fa innal karim la yu'amil bil isaah, maka seorang yang mulia, seorang yang baik tidak pantas untuk diperlakukan dengan buruk, nantinya jadi air susu dibalas dengan air tuba, atau air comberan, Maka kita harus mengakui betapa besarnya nikmat Allah, dan ketika mau melakukan kemaksiatan, ingat, pantaskah zat yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita balas dengan kemaksiatan atau dengan perbuatan yang buruk, Kemudian selanjutnya yang keempat, tipsnya adalah masyhadul ghadab wal intiqam.
hendaknya kita mengingat atau mengakui akan adanya kemurkaan Allah dan pembalasan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat baik sekecil biji dzarrah, maka akan dibalas dengan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya barang siapa yang melakukan keburukan sekecil biji dzarrah, dzarrah ini sekecil atom, tidak bisa dilihat dengan mata kepala langsung. Itu pun juga tetap akan ada pembalasannya. Maka ketika kita mau melakukan maksiat, hendaknya dipikir kembali, siapkah kita mendapat azab atau mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan fa inna rabb ta'ala idza madal 'abdu fi ma'siyatin ghadab wa idza ghadab lam yakum li ghadabihi syai'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka ketika seorang hamba itu melanjutkan terus kemaksiatannya. Namun ketika hambanya itu berbuat dosa maksiat langsung bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Namun kalau terlalu berulang-ulang tidak mau bertaubat, maka ketika itu Allah akan murka. Wa idza ghadaba lam yakum bi ghadbisya. Namun dan Allah ketika sudah murka, sudah marah, tidak ada yang lebih hebat lagi marahnya melebihi marahnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, masyhadul fawat, yaitu kita meyakini akan adanya kehilangan. Dengan kemaksiatan pasti akan ada nikmat yang hilang. Pasti akan